Ya kasih kasih saya kan nanti edit sama Sultan. Oh, Mansur ini kok. Ah, nih. Iya, kita berjumpa lagi di Parlemen Update untuk hari ini. Anda bisa tonton dan jangan lupa di like atau subscribe di Solusi Media underscore official, solusimedia.id_official di Parlemen Update ya. Untuk edisi kali ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan kembali bagaimana perhatian DPRD khususnya di Komisi A tentang penataan aset dan infrastruktur. Karena kita tahu sendiri mendengarkan ataupun mengikuti perkembangan baru-baru ini di pemerintah kota sendiri sedang giat-giatnya untuk menertibkan aset-aset milik dari pemerintah kota. Tapi di satu sisi juga dihadapkan dengan tantangan ada sejumlah aset pemerintah Kota Makassar yang memang harus membutuhkan effort yang lebih kuat lagi untuk bisa dibenahi, ditertibkan, dan dikembalikan kepada pemerintah Kota Makassar. Dan untuk itu, terkait penataan aset dan infrastruktur dasar demi kenyamanan warga Kota Makassar ini, kami menghadirkan perwakilan dari Komisi A DPRD Kota Makassar dari Partai Nasional Demokrat, Nasdem Bapak Dr. Tri Zulkarnain Ahmad SEMM. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya. akhirnya muncul di Parlemen Update ya untuk solusimedia.id_official. Tapi karena buru-buru nih ya, beliau habis rapat, kemudian harus ada dinas ke kota lain, kabupaten lain. Jadi di sela-sela waktu ini kami berusaha untuk mengefisienkan, mengefektifkan waktunya beliau. Nah, kalau dari Komisi A sendiri terkait dengan aset ataupun infrastruktur di Kota Makassar seperti apa Pak Tri? Yang dilihat dari Dewan saat ini. Ya, jadi sebelumnya saya menjawab, saya ucapkan terima kasih banyak Terima sudah diundang kasih. ke tempat ini hadir sebagai narasumber. Ya. Terus yang kedua saya mengkonfirmasi saya dari Partai Demokrat, Apa terus bukan Demokrat ya, dari bukan Nasional Nasional Demokrat. Demokrat ya. Ya, dari Demokrat. Bicara masalah aset, kami dari Komisi A kemarin pasca 1 tahun kami dilantik sebagai anggota DPRD sudah beberapa kali melakukan monitoring evaluasi terkait aset. Yang kemarin gencar-gencar yang dilakukan pemerintah kota adalah aset terkait masalah kendaraan, mobil dinas, itu yang banyak dilakukan. Cuman harus dipahami yang lebih parah yang terkait masalah aset dalam kota ini adalah aset yang berbentuk fisik, baik itu bangunan maupun tanah. Setelah kami melakukan monitoring evaluasi kemarin, ternyata banyak aset pemerintah kota itu yang kembali digugat oleh misalnya ahli waris yang mengaku sebagai pemilik tanah. Dan pada akhirnya rata-rata mereka memenangkan gugatan tersebut. Sehingga kami beranggapan bahwa itu bisa menimbulkan kerugian besar buat pemerintah kota. Kami ambil contoh kasus kantor Lurah Tello. Kantor Lurah Tello itu sudah berdiri lama, bangunannya sudah dibangun oleh pemerintah kota melalui anggaran APBD, tapi digugat oleh ahli waris dan dimenangkan. Akhirnya kantor lurah tersebut diambil alih. Itu kan sangat disayangkan buat pemerintah kota. Nah, makanya pada saat monitoring evaluasi kami sampaikan apa sebenarnya kendalanya sampai ada gugatan seperti itu. Jelaskanlah oleh dinas pertanahan dan sebagainya bahwa memang kadang pemerintah kota tidak terlalu menelisik risalah tanah terkait masalah keberadaan aset pemerintah kota. Makanya kami melalui Komisi A kemarin mencoba menyampaikan bahwa kalau sebelum ditetapkan sebagai aset pemerintah kota, tolong risalah tanahnya diperbaiki. Dapatnya dari mana, hibahnya dari mana, kalaupun belinya dari mana. Supaya tidak ada gugatan-gugatan di lain waktu yang bisa menimbulkan buat kerugian pemerintah kota. Oke, itu sebenarnya risalah itu kan ini pemerintahan baru ya, artinya ada keterkaitan dengan sebelumnya mungkin dan instansi lain BPN. Ya, itu bagaimana Pak koordinasinya? Kami juga sudah berapa kali melakukan rapat koordinasi, memanggil dinas pertanahan, memanggil teman-teman di aset, memanggil BPN untuk menentukan bahwa apakah betul ini tempat atau wilayah bisa diklaim sebagai aset pemerintah kota. Karena jangan sampai sudah diklaim, tahu itu tadi muncul gugatan. Makanya kami dari Komisi A juga kemarin koordinasi dengan dinas pertanahan apa sebenarnya kendala utamanya juga ini sehingga mengakibatkan seperti ini. Bahwa dinas pertahanan beranggapan bahwa kami juga kekurangan papan bicara untuk menentukan bahwa ini aset pemerintah kota. Sehingga kami dari DPRD mendukung sepenuhnya persoalan penganggaran untuk pengadaan papan bicara. Sehingga semua titik-titik yang diklaim sebagai aset pemerintah kota itu paling tidak bisa dipasangi lebih awal papan bicara supaya
kalaupun ada gugatan-gugatan yang muncul, kita bisa berdalih bahwa kita sudah pasangi papan bicara, dan itu menjadi dasar awal penentuan aset Iya, pemerintah kota. Patri, adakah saran ya atau hal-hal yang perlu didorong dari Dewan kepada eksekutif untuk bagaimana ada upaya-upaya konkret menyelamatkan aset-aset ini? Yang pertama itu tadi, bagaimana pendataan ulang Oke, terkait masalah seluruh aset iya. pemerintah kota yang ada di Kota Makassar. Yang kedua, setelah pendataan ulang, kita mungkin bisa koordinasi dengan bagian hukum pemerintah kota, Iya, bagaimana menelisik, menelusuri seluruh risalah-risalah aset tersebut, tanah iya, tersebut, wilayah tersebut, bangunan tersebut, belum betul-betul didaftarkan sebagai aset pemerintah kota. iya, Kemudian yang terakhir, bagaimana dinas pertanahan dengan BPN itu koordinasinya harus bagus, karena iya. ada program, ada Mhm. alat yang BPN punya untuk menentukan lokasi bahwa ini Iya, iya. miliknya ini. Dan ini tidak Oke. dipunyai oleh Dinas Pertanahan. Mhm. Sehingga kita menyarankan bagaimana koordinasinya supaya lebih bagus antara pemerintah kota dengan BPN Kota Makassar. Mhm. Eee, Sejauh ini apakah masih ada yang berkonflik, Pak, untuk aset-aset tanah infrastruktur Pemkot ini? Sejauh ini masih ada, utamanya kemarin pasca kami reses minggu lalu, Mhm. Iya, kami beberapa, utamanya saya di titik Wiringkanaya Taman Ria, iya. itu masih ada laporan terkait masalah aset. Mhm. Awalnya aset tersebut misalnya luasnya 10 kali 10, Oke. tiba-tiba ada saja yang mengambil sedikit-sedikit karena Iya. tidak adanya batas yang jelas, tidak adanya papan bicara. Iya, Nah, benar. itu menjadi laporan bahwa itu sebenarnya fasum, Iya. tapi karena tidak ada yang urus, Mhm. akhirnya diambil sedikit-sedikit, akhirnya makin mengecil. Oke. Ya, Ya, ini pasti ada kaitan dengan fasum-fasus itu ya, Pak iya. Trian. Sebenarnya aturannya dari apakah dari Perda, dari yang diketahui di Dewan sendiri seperti apa, Pak, aturan? Kalau terkait masalah fasum fasos, utamanya dalam kompleks Iya. perumahan, itu kan merupakan sebuah kewajiban. Mhm. Setiap pengembang, setiap developer Harus menyerahkan ya, mengharuskan menyerahkan fasum paling tidak 30% dari 30%. luas wilayah yang ada di situ. Tapi kan kita temukan di lapangan banyak juga pengembang, banyak juga developer yang sedikit tanda kutip nakal, Iya. ya tidak menyediakan fasum dan fasus buat warganya. Nah, itu yang kami telusuri, banyak laporan kami terima, sudah berapa kali kami panggil juga RDP, Iya. memanggil dinas terkait, dinas tata ruang dan Ya, sebagainya, permukiman ya. ya pemukiman, menentukan bahwa developer atau pengembang yang bermain tidak Iya. menyerahkan fasum fasus itu tolong ditindaki. Ya, benar, Pak. Karena Hmm, mungkin minggu lalu ya ada penyerahan PSU iya, dari para pengembang dan kemudian juga info terbaru itu data dari KPK dirilis masih ada 79 pengembang ya iya. yang belum menyerahkan PSU. Nah, sebenarnya bagaimana bentuk penguatan evaluasi dan pengawasan ya khususnya dari DPRD Komisi A terkait aset-aset ini? Ya, kalau kami kan ada monitoring evaluasi per Iya. 3 bulan. Oke. Dari situ kami bisa cek, misalnya Monef triwulan pertama kami Mhm. sampaikan bahwa sudah seberapa banyak pengembang atau Mhm. developer yang menyerahkan fasum-fasos, Iya. kemudian apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh OPD terkait. Nah, Mhm. sehingga di Monef triwulan berikutnya kami sampaikan sejauh mana progresnya. Kami Mhm. mengecek kalau memang menurut teman-teman OPD progresnya ada, Ya. kami mengecek langsung kadang di lapangan. Sudah berapa Mhm. kali kami turun ke lapangan meninjau beberapa titik-titik perumahan untuk memastikan bahwa betul sudah menyerahkan fasum-fasusnya kepada warga. Ya, Pemkot sendiri sudah membentuk semacam satuan Satgas. kerja ya, Iya, satgas ya, iya, satgas untuk bisa melakukan atau fokus pada penataan penyelesaian konflik agraria di wilayah Kota Makassar ini kemudian memastikan sertifikasi. Nah, sekarang setelah itu menjadi ataupun kembali ya, Patri, tentu akan juga dilakukan evaluasi dan pengawasan terkait pemanfaatan dari aset itu ya, iya. Patri. Itu seperti apa, Pak? Jadi terkait masalah pemanfaatan fasum-fasus tersebut, kendala Hmm, yang kedua adalah juga persoalan penganggarannya mereka di kalau sudah ada fasumnya. ya, Kadang ada fasum atau fasus yang berdiri itu tidak terurus. iya Ya, betul. misalnya hanya berbentuk sebidang tanah. Oke, ya, Sedangkan di satu sisi warga juga kadang butuh fasilitas-fasilitas, misalnya fasilitas bermain anak, fasilitas olahraga. ya, Sehingga kami dari DPR mencoba berkoordinasi dengan dinas terkait apakah bisa dibantu persoalan penganggaran untuk keberadaan fasum dan fasus tersebut, karena percuma juga fasum dan fasus tersebut ada ya, kalau tidak dimanfaatkan. Akhirnya kejadiannya seperti yang saya jelaskan tadi, betul. kalau tidak dimanfaatkan kadang ada oknum-oknum tertentu mengambil sedikit-sedikit batasannya sehingga Oke. fasum fasus tersebut menjadi mengecil. Iya, iya, iya. Sekarang ini bagaimana untuk mendorong agar peningkatan kualitas pemanfaatannya itu bisa berimpak ya, berimplikasi kepada
masyarakat mungkin ya, Pak Tri? Itu tadi, kalau kami dari DPR sendiri berkoordinasi dengan OPD terkait, Ya. bagaimana eh, apakah penganggaran terkait masalah fasum Nah, dan fasus ya. tersebut tidak melanggar aturan. Ya. Kalaupun ternyata tidak melanggar, mungkin bisa dipikirkan dimasukkan dalam anggaran. Kita DPR menyetujui permintaan tersebut karena eh, di Kota Makassar ini sudah kurang ruang-ruang bermain, sudah kurang Ya. ruang-ruang hijau yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Apalagi dengan cuaca-cuaca ekstrim seperti ini kan kita sangat membutuhkan fasum-fasus tersebut, daripada fasum-fasus tersebut tidak bermanfaat, tidak dimanfaatkan, hanya terdata sebagai aset, itu kan percuma juga Ya. sebenarnya. Tapi hal itu kan juga terkait dengan anggaran, Pak. Ya. Anggaran untuk bisa membangun infrastruktur tadi ya, untuk pelayanan publik Ya. ya, untuk akses publik sendiri. Nah, seperti apa Pak untuk dukungan anggaran sendiri dari Dewan? Kalau kami dari DPR selalu menyarankan bagaimana bisa menganggarkan anggaran tersebut turun ke fasilitas fasum dan fasos. Cuman kan ada memang beberapa titik poin yang harus kita pahami bahwa tidak serta-merta penganggaran tersebut melalui satu OPD misalnya. Misalnya ada satu titik fasum yang permintaannya mungkin persoalan masalah olahraga. Ya. Ya, kita harus koordinasikan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Ada juga fasum-fasus yang hanya permintaannya mungkin di taman bermain anak. Mungkin kita bisa koordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Ada juga wilayah yang menggunakan fasum-fasus untuk taman baca. Ya. Nah, kita gunakan itu koordinasi dengan Dinas Perpustakaan, misalnya permintaan buku dan lain-lain. Ya. Jadi memang kita sangat butuh saran dan masukan dari masyarakat, titik-titik wilayah mereka yang merupakan fasum dan fasos, Ya. untuk bagaimana kira-kira mau dimanfaatkan seperti apa dan dijadikan seperti apa, supaya kami dari DPR bisa berkoordinasi dengan OPD, sama-sama mencari jalan keluar. OPD memasukkan permintaan anggarannya, kami dari DPR menyetujui anggaran tersebut. Kalau dari 15 wilayah ya, kecamatan di Kota Makassar ini di titik mana Pak yang mungkin masih perlu untuk perhatian khusus dari pemerintah Kota Makassar? Kalau saya sendiri, saya pribadi, bukan karena saya dari Dapil 3, Ya. Taman Raya Beringkanaya, tapi memang Beringkanaya dan Taman Raya ini butuh sentuhan khusus. Ya. Karena kita pahami bahwa rata-rata pembangunan selama ini di Kota Makassar hanya berpusat di seputaran sini, tanpa melihat keberadaan kami yang ada di Beringkanaya, Taman Raya. Kami sih sangat berharap mudah-mudahan pembangunan juga bisa menyentuh lebih banyak ke Beringkanaya, Taman Raya. Apalagi kita tahu bahwa kemungkinan besar akan ada 2 stadion yang dibangun di wilayah situ, satu di Sudiang, satu di Untia. Kita harap kehadiran stadion tersebut mudah-mudahan bisa menjadi solusi, ekonomi juga berputar di sana sehingga banyak bermunculan pembangunan-pembangunan baru yang bisa menyangga keberadaan stadion yang ada di sana. Iya, di 2 wilayah ini apa yang paling mendesak Pak, di Biringkanaya dan Tamalan Raya? Sejauh ini berdasarkan hasil reses kemarin, masukan yang paling mendesak terkait masalah infrastruktur, yang pertama pasti persoalan PDAM, air, kekurangan air bersih. Ada masih banyak beberapa titik di Biringkanaya Taman Raya itu mengeluh persoalan air. Yang kedua, Biringkanaya ini kan selalu menjadi langganan banjir di setiap tahun, utamanya di Kelurahan Katimbang. Nah, kami sangat berharap mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota. Ya, karena berbicara aset ini buat Anda yang menyimak perbincangan ini kan termasuk juga drainase ya Pak, infrastruktur itu termasuk drainase, jalan, ruang publik ya yang menjadi kebutuhan utama warga itu adalah infrastruktur dasar ya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tri, sehingga ini butuh kolaborasi dari semua pihak terkait ya. Pak Tri, kalau untuk upaya mendorong, perlukah memang atau apakah bisa memang dibuka ruang-ruang semacam kemitraan, kolaborasi dari pihak lain selain pemerintah untuk pengadaan ruang-ruang terbuka publik ini? Saya pikir sangat bisa. Ada kan program yang sifatnya CSR Ya, melalui CSR. mungkin pihak-pihak swasta. Yang paling sering menurunkan CSR itu seperti kita ketahui ada Bank Sulselbar, terus ada beberapa seperti Pertamina dan sebagainya. Contoh kecil Pertamina kita sangat bersyukur karena di wilayah di Ringkanaya tersebut pihak Pertamina kan sudah membangun rumah sakit. Paling tidak menyangga rumah sakit yang terdekat untuk warga-warga yang ada di sana. Kita sangat berharap banyak bermunculan perusahaan-perusahaan, apalagi kita tahu di Biringkanaya Taman Raya ini kan ada kawasan industri yang memiliki banyak perusahaan. Kita sangat berharap dari mereka selain menyerap tenaga kerja juga bisa menurunkan bantuan yang mungkin sifatnya bantuan infrastruktur
perbaikan drainase ataupun bahkan pengelolaan fasum-fasus tersebut. Iya. Kita sangat berharap dari situ. Iya, ini 2025 menyisakan beberapa bulan lagi. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dewan, kira-kira urgensitas yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah kota di menyongsong tahun baru apa nih, Pak Tri? Permasalahan yang paling hampir seluruh teman-teman anggota DPR itu berkutat di dua persoalan yang Iya, paling paling selalu dibahas menjadi iya. perbincangan pada sampai hari ini. Yang Mhm. pertama adalah sampah dan yang kedua adalah air. Oke. Ya, sampahan ini kita sama-sama tahu bahwa belum menemui titik temu solusi yang terbaik. Nah, kita sangat berharap, Terkait saya sangat apa itu, berharap Pak? terkait masalah pengangkutannya. Oh, oke. Nah, Lokasinya? Lokasi lokasi saya TPA-nya pikir masih kan tetap masih berada di Tamangapa di sama apa? Antang. Iya. Cuman yang kendala adalah kekurangan armadanya, Oh, pengangkutan oke. sampahnya. Iya. Iya, yang menjadi kendala kekurangan armada, dan yang kedua adalah selain kurang armada, biaya pemeliharaan yang tidak ada Hmm, di kecamatan. iya. Ini biaya pemeliharaan armada sampah ini kan turunnya di Dinas PU. Mhm. Bayangkan kalau 153 kelurahan rusak Iya, semua armada sampahnya, di drop semua ke PU kan agak lama prosesnya. iya, Nah, kami lagi mencari solusi koordinasi dengan pemerintah kota agar bagaimana bisa penganggaran terkait masalah pemeliharaan armada sampah ini mungkin bisa di kecamatannya masing-masing oke. sehingga tidak jauh lagi. Tidak harus ke Tidak Tamangapung? harus ke PU lagi untuk Oh, tidak. memperbaiki armada sampahnya. Oh, oke. Kemudian Untuk masalah air, mhm. hampir seluruh wilayah Kota Makassar mengeluhkan persoalan debit air. Ada tempat mungkin PDM-nya sudah masuk, tapi airnya tidak mengalir. Oke. Ada tempat sama sekali bahkan tidak tersentuh PDM. Kita sangat berharap melalui pemerintah kota yang baru ini, Pak Munafri dan Bu Alia, melalui tim ahli yang ditunjuk, mudah-mudahan Mhm. bisa berpikir bagaimana mencarikan solusi yang terbaik. Lalu saya sampaikan sama masyarakat bahwa kita kasih range waktu buat pemerintah kota. Iya. Pemerintah Tapi kota ada belum genap deadline tidak, setahun, Pak? belum genap Oh, setahun, tetap setahun ya? biarkan mereka berpikir, menentukan Iya. kabinet yang terbaik untuk membantu mereka bekerja sampai ke tingkat bawah. Iya. Setelah rampung itu, kita lihat kinerjanya seperti apa. Kalau Oke. memang kinerjanya belum maksimal, kami dari DPR siap akan mempertanyakan itu, utamanya Iya. persoalan penganggaran. Ya, Patri, kalau terkait sampah ini kan baru-baru ini pemerintah juga mulai mengintensifkan inovasi ya, Iya, inovasi daur ulang daur sampah ulang atau sampah. mesin Iya. untuk pendaur ulang sampah Hmm. begitu ya. Menurut Patri itu seperti apa ya? Eh, Efektivitasnya mungkin dan mungkin dari respon masyarakat. ya, sebenarnya itu sangat efektif. Contoh kecil, saya bersama teman-teman Komisi A kemarin Mhm. coba sharing ke kantor Kecamatan Kuta Iya, di benar. Bali. Kami pertanyakan bagaimana proses pengolahan sampahnya. Mhm. Ternyata hampir semua rumah sudah mengolah sampahnya masing-masing. Iya, Nah, kendalanya kita di sini memulainya yang susah, oke. dan kemudian kesadaran masyarakat. Iya, iya. Ya, kadang kita menyampaikan masyarakat untuk mengolah sampahnya dulu sebelum diangkut, Mhm. itu kadang mereka juga cuek. Iya, Nah, sehingga butuh memang sosialisasi bahwa paling tidak sebelum pengangkutan sampah di wilayah mhm. masing-masing itu bisa Oke. terolah lebih dahulu di rumah Iya. masing-masing. Ya, dengan keberadaan bank sampah sendiri menurut Patri bagaimana? Itu dia, sebenarnya semua program diterapkan pemerintah, baik itu bank Iya, sampah, benar. masalah pengangkutan, masalah tempat pembuangan akhir, maupun yang Mhm. lagi hangat isunya bahwa ada PSL di Tamanrea, sebenarnya semua bagus. Iya. Cuman lagi-lagi itu tadi, kembali ke kesadaran masyarakat. Karena Mhm. percuma juga pemerintah membuat program yang bagus kalau kesadaran yang tidak ada di masyarakat. Iya. Ya, jadi memang dibutuhkan, saya selalu sampaikan sama masyarakat, contoh kecil. Saya Mhm. secara pribadi tidak setuju sebenarnya yang namanya sampah gratis. Iya, Kenapa? Secara logika sedangkan kita bayar, nah lama diangkut, apalagi apalagi gratis. gratis. Nah, Iya. cuman kan mungkin itu menjadi visi misinya pemerintah kota, dan Mhm. pemerintah kota mungkin punya cara Iya, bagaimana mencarikan anggaran benar. supaya bisa menggratiskan sampah yang ada di Kota Iya, Makassar. kalau dari segi armada itu kondisinya seperti apa Pak Tri sekarang? Bisa digambarkan mungkin dari Kalau hasil rapat-rapat dengan iya, kalau Pemkot? armada itu tadi kondisinya sekarang kurang, dan yang kedua yang ada ini sudah tidak layak. Iya. Iya, karena itu tadi kalau mau ganti oli atau bannya rusak, itu Iya. tidak ada penganggarannya, harus ke PU. Oke. Makanya kami lagi dorong bagaimana penganggaran tersebut bisa di kecamatan masing-masing. Paling Hmm. tidak kalau rusak nggak jauh diperbaiki dan tidak lama antrinya. Oke. Tapi untuk dukungan anggaran sendiri tahu Pak Tri kan ini butuh untuk pengadaan sarana prasarana persampahan Iya, itu sendiri kan juga harus ada dukungan anggaran iya. dari Dewan ya. Gimana itu Pak Tri? Kami dari DPR sangat siap untuk mendukung anggaran. Perlu diketahui bahwa Iya. APBD Kota Makassar ini cukup besar.
dan banyak. Bahkan hampir tiap tahun silva itu jumlahnya banyak yang Iya. kembali ke negara. Iya. Makanya selalu sampaikan bahwa pemerintah terkait, utamanya kecamatan dan dinas terkait, jangan terlalu banyak meminta anggaran yang sifatnya tidak terlalu menyentuh ke masyarakat. Oke. Saya sampaikan, misalnya waktu Monef, saya sampaikan, Pak Camat, tolong kalau misalnya komputernya masih bisa dipakai, Mhm. tolong jangan dianggarkan lagi yang baru. Iya. Minta aja armada sampah. Kita tahu keluhan masyarakat kan armada sampah, tapi hampir tidak pernah ada permintaan persoalan armada sampah Iya. tersebut. Nah, di satu sisi kita kita apa namanya memberikan kewajaran ke teman-teman kecamatan kenapa tidak meminta armada sampah karena mereka itu kewalahan di persoalan pemeliharaan. Mhm. Ya, jangan mereka beranggapan jangan sampai makin banyak armada sampah tahu-tahu rusak menumpuk lagi. Iya. Iya. Makanya kita lagi cari win-win solusi nih antara Benar. pemerintah dengan kami dan apa namanya menyerap Oke. kondisi lapangan. Kondisi lapangan, iya, karena memang bertepatan, Dewan ini baru saja melakukan reses Iya, ya, Pak Tri. Pak Tri sendiri dapatnya di mana, Pak? Di Biringkanaya Tambalan ya? dengan teman saya. Iya, apa yang kemarin aspirasi yang ditampung oleh Pak Tri sendiri khususnya ya? Itu tadi, 2 persoalan yang krusial. Masih itu terus? 8 titik reses kemarin semua pertanyaannya sama, sampah dan air. Oke. Sampah dan air. Apalagi sekarang musim kemarau ya, Pak Iya, ya. Jadi mungkin debit air iya. berkurang dan ini lebih dikeluhkan apa ya, Pak? Distribusi kah atau debitnya yang Ada ada di ada masyarakat? 2, itu tadi, wilayah yang sudah masuk PDM Iya. mengeluh debitnya, tidak Oke. lancar airnya ngalir. Mhm. Wilayah yang belum tersentuh sama sekali meminta untuk disentuh PDAM. Iya, 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 iya. itu. Ini masih kurang lebih mungkin tapi sudah mulai masuki musim hujan ini ya Pak, Iya, transisi ya, heeh. transisi untuk musim hujan. Koordinasi dengan PDM sendiri bagaimana Pak Tri? Kami menyampaikan kemarin terkait masalah kondisi lapangan dan Mhm. PDAM ini siap membuka kalau tidak salah Iya, 2 kantong kantong air baru untuk oke. mencakup wilayah-wilayah yang debit airnya kurang. Kalau tidak salah untuk mencakup teman-teman warga di bagian utara dengan bagian kami di Biringkanaya Taman Rea. Mhm. Dan di situ yang paling banyak mengeluhkan persoalan Ya, air. sebenarnya dari PDM sendiri kalau dari hasil, rapat-rapat mungkin Pak Tri, apa yang menjadi tantangan terbesarnya untuk memenuhi hal itu antara debit dan distribusi? Yaitu kantong-kantong air. Kantong air Kan ya? kantong air yang mungkin debitnya memang berkurang. Contoh misalnya sungai ini Mhm. yang selama ini diandalkan oleh PDM Kota Makassar Iya, itu memang debitnya yang berkurang oke. sehingga tidak bisa menampung. Makanya kita sangat berharap melalui titik-titik kantong air baru ini Mhm. bisa memenuhi itu distribusi. Mhm. Titik-titik kantong air ini dalam bentuk apa, Pak? Sungai kah atau Ada sungai, oh, iya, oke, diambil ada air sungai baru ya, ya, iya, untuk sumber air barunya bakunya ya, iya, Pak, ya. air Tapi barunya. pengolahan airnya, masih berpusat di masing-masing PDAM itu ya? Masing-masing punya wilayah kan, Masing-masing punya iya. wilayah, Ada iya. kalau di Biringkanaya Taman Raya itu kan wilayah 2 Mhm. diolahnya di sana. Ya, tapi dari PDAM sendiri, sebenarnya dari hal yang sekarang ini kan, Pak, musim kemarau ya, Hmm. masih cukupkah atau memang terjadi pengurangan? Ya itu kami belum tahu kondisinya sampai hari ini Ya. karena besok ini mulai kami monif lagi. Oh, oke. Mulai besok kami monef, mungkin kami akan pertanyakan Mhm. sekarang sampai sejauh mana progres pembuatan kantong air dan kantong air yang sekarang itu bagaimana debitnya untuk memenuhi Iya, benar. kebutuhan warga. Apalagi kan Mhm. tadi cuaca ekstrim ini Makassar Iya, lagi betul. panas-panasnya minta ampun. Mata satu orang, satu matahari ya, Iya, Pak, ini kalau Makassar sekarang menurut, banyak-banyak di media sosial ya. Pak Tri, nah sekarang ini, dengan kapasitas Bapak sendiri di Komisi A juga memperhatikan tentunya mengawasi apa yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota sendiri, sampai sejauh ini menutup ya akhir tahun Bapak akan mhm. monef nanti deretan monef-monef nanti akan ditutup dengan rapat paripurna lagi. Apa yang menjadi pesan penting Pak Tri, setelah tadi kemarin reses, terus nanti akan monef, Mhm. nanti di tahun 2026 ini apa yang mungkin bisa disampaikan Pak ke pemerintah kota? Ya, kami dari DPR, utamanya saya pribadi menyampaikan berdasarkan hasil reses di Iya, temuan lapangan bahwa pemerintah kota kiranya mungkin bisa menuntaskan janjinya, visi misinya kemarin iya, terkait masalah utamanya yang berhubungan langsung dengan warga, apa itu sampah, iya. terus persoalan air ini. Mhm. Nah, mudah-mudahan pemerintah Kota Makassar ini dalam pembahasan anggaran pokok untuk Iya, 2026 tidak lagi terlalu banyak menganggarkan hal-hal yang sifatnya seremonial, tapi bagaimana menganggarkan program-program yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kalau misalnya PDAM
selama ini kita anggap dividennya besar, Hmm. tapi belum bisa memenuhi kebutuhan warga dan Iya, membutuhkan support anggaran lagi tambahan dari pemerintah kota, kenapa tidak pemerintah kota untuk berpikir menurunkan anggaran ke situ. Yang penting seluruh persoalan kebutuhan dasar ini masyarakat, air ini bisa terpenuhi seluruh kota Makassar. Yang kedua persoalan janji wali kota dan wakil wali kota kemarin terkait masalah sampah itu iya, betul-betul bisa direalisasikan, dituntaskan. Karena persoalan sampah ini persoalan dasar juga iya. di lapangan, di warga. Hmm. Percuma juga kita apa namanya hidup entah sehat kalau lingkungan kita yang tidak sehat dipenuhi oleh sampah. Iya. Mudah-mudahan bisa dituntaskan oleh pemerintah kota sehingga tidak banyak lagi permintaan anggaran yang sifatnya tidak menyentuh kepada masyarakat. Iya, Pak Tri, mendekati akhir tahun, akhir pemakaian anggaran juga Hmm. tentunya sudah seberapa persen pemanfaatan ataupun penyerapan khusus di komisi Pak Tri sendiri untuk pemerintah kota? Kami terakhir monef kemarin kan triwulan kedua, Ya, baru mau monef triwulan ketiga lagi nih. ketiga ini. Kemarin serapan terakhir yang kami terima itu belum ada yang mencapai angka 50% di Oke. monef triwulan kedua kemarin. Kami berharap monef besok ini di triwulan ketiga Mhm. mudah-mudahan serapan anggaran kita sudah bisa lihat mungkin di atas 60 sampai 70% sehingga di Ya, triwulan terakhir bisa tuntas penyerapan anggarannya karena selalu saya sampaikan kepada OPD terkait bahwa kalau anggaran tidak terserap yang dirugikan itu bukan cuma kita, dirugikan banyak masyarakat. Harusnya anggaran tersebut sudah bisa turun dirasakan oleh masyarakat, iya. tapi karena proses yang mungkin berbelit-belit atau terlalu banyak aturan yang tidak bisa dibijaki sehingga anggaran tersebut tidak bisa terserap akhirnya kembali ke negara. Kan sayang juga. Ya, itu tidak bisa lagi ada peningkatan. Evaluasinya apa ya Pak kalau nanti penyerapan anggaran atau silpanya lebih Hmm. besar begitu untuk OPD atau pemerintah kota? Kan sebenarnya menjadi evaluasi pemerintah pusat. Ya. Ketika pemerintah pusat menganggap bahwa Kota Makassar tidak bisa menggunakan anggaran sebaik-baiknya, itu kan Hmm. mereka pasti berpikir untuk bagaimana tidak menambah Iya, dana transfer nanti ke daerah ke ya. daerah. Apalagi kan lagi hangat isu-isunya nih bahwa banyak dana transfer yang akan dipotong dan kemungkinan besar Makassar ini dipotong sampai 500 miliar. Itu kan Wow. jadi pertimbangan Tahun depan, pemerintah Pak pusat Tri? tahun depan kemungkinan besar. Makanya kan Oke. sangat disayangkan. Makanya kita sangat mudah-mudahan mulai besok ini kami juga bisa menggenjot supaya OPD ini bisa segera Ya, menghabiskan masih ada anggaran. waktu ya, Pak Tri? Iya, Berapa masih ada 3 bulan? bulan. Masih ada Iya, 3 2 bulan bulan lebih lah. ya. Jadi insya Allah itu bisa semuanya Iya, terserap karena itu menunjukkan indikator performa ya, Pak ya. iya. Indikator performa dari kinerja pemerintah kota sendiri dalam pemanfaatan ataupun penyerapan anggaran Anggaran. 2025 ya, Pak ya. Nah, jika belum mencapai 50% Pak, sebenarnya tantangannya apa dari OPD? Waktu pada Monef kedua? Waktu monef kedua itu tantangan dari OPD yang pertama adalah masa transisi Oke, dari pemerintah lama ke pemerintah baru. Kita iya, tahu bahwa Pak Munafri dan Bu Alia ini dilantik di Februari kemarin, Februari, iya. kemudian harus mengikuti retreat dan Mhm. maksimal bekerja itu mulai dari Maret, sudah Maret. lewat triwulan pertama. Benar. Di triwulan kedua itu kan eh, pemerintahan baru ini tentunya pasti masih meraba-raba, masih Mhm. mencari formula-formula terbaik kira-kira program apa yang mungkin pemerintah lama sudah ketok kemarin tapi tidak bermanfaat menurut mereka mungkin buat sesuai dengan visi misinya Iya. yang akan diparsialkan, akan dirubah sehingga banyak kendala-kendala di OPD masing-masing Mhm. untuk bagaimana berhati-hati Iya. menggunakan anggaran tersebut sehingga serapan ini mungkin agak kurang. Tapi Mhm. saya pikir mudah-mudahan di triwulan ketiga ini serapan sudah bagus karena sudah berjalan normal di pemerintahan. Iya, upaya-upaya efisiensi sendiri, Pak Tri, apakah tidak ada dampaknya terhadap program-program kerja dari pemerintah kota? Efisiensi pastinya ada, nampaknya nggak mungkin tidak ada. Cuman memang kemarin yang persoalan efisiensi itu banyak hanya dipusatkan mungkin di persoalan perjalanan dinas dan sebagainya. Mhm. Saya pikir enggak terlalu masalah, cuman memang efektivitas mobile teman-teman OPD terkait ini mungkin karena perjalanan dinasnya kurang sehingga eh, tidak memungkinkan selalu turun di lapangan karena persoalan efisiensi. Tapi selalu kami sampaikan bahwa jangan itu menjadi penghalang. Iya. Ada banyak cara untuk bagaimana menerima masukan dari masyarakat meskipun kita tidak turun dari lapangan. Sekarang zaman teknologi sudah canggih, Iya. bisa kita mencari atau mengabari teman-teman yang ada di wilayah masing-masing kira-kira keluhan seperti apa
supaya mereka OPD tuangkan dalam program kerja yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Oke, Patri. Terima kasih, Patri. Mungkin terakhir kepada masyarakat ingin menyampaikan apa dari Patri secara pribadi maupun dari perwakilan Komisi A sendiri bahwa Dewan tetap hadir terus di tengah-tengah masyarakat sebagai untuk menampung aspirasi Ya. masyarakat dan kemudian juga menjembatani hal-hal yang menjadi kebutuhan dan layanan masyarakat itu sendiri. Ya. Silakan, Patri. Kalau kami dari DPRD Kota Makassar, insya Allah 50 anggota DPR Makassar akan terus bagaimana memaksimalkan kinerja kami, baik kinerja legislasi, penganggaran maupun pengawasan. Dan kami juga sangat butuh masukan dari masyarakat, Ya. kondisi wilayah, kira-kira apa keluhan-keluhan masyarakat yang ada di bawah, sehingga kami dari DPR Makassar ini bisa berpikir, mencarikan solusi, dan berbagi masukan kepada OPD terkait, bagaimana OPD-OPD tersebut bisa membuat dan mengusulkan program-program, menganggarkan program-program yang akan disorong di DPRD Kota Makassar yang sifatnya bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang jelas jangan takut ya, Ya, masyarakat tetap bisa menyalurkan aspirasi ya. sangat Sekarang bisa. menempati gedung sementara dulu ya, Sementara. ya tetapi tetap bisa menerima Ya, aspirasi masyarakat ya. Patri, terima kasih banyak, ya, sehat-sehat selalu amin. ya, dan untuk Anda semuanya demikian perbincangan singkat kami dengan Dr. Tri Zulkarnain Ahmad SEMM, perwakilan dari Partai Demokrat di Komisi A DPRD Kota Makassar. Beliau maju dari Dapil 3 ya? Tiga. Tiga yaitu Biringkane Ya, dan Tamalan Rea. Jadi sekarang sedang memperjuangkan aspirasi masyarakat di sana, termasuk aspirasi seluruh masyarakat Kota Makassar ya. Kalau sudah di DPRD Kota ya. berarti mewakili semua masyarakat Kota Makassar. Terima kasih Ya, Pak. ya, Selamat untuk melanjutkan tugas berikutnya dan semoga sukses selalu amin. Patri ya. Ya. Dan ya, demikian Parlemen Update kita di kali ini bersama Dr. Tri Zulkarnain Ahmad SMM. Kita berjumpa lagi di edisi berikutnya untuk Parlemen Update. Saya Silvana, sampai jumpa. Assalamualaikum.